kita mengikuti orang-orang tersebut untuk kita melihat hasyah apa yang kita dapatkan dari orang-orang tersebut untuk kita mendapat nikmatul jaza, mati husnul khatimah. Senang kalau mati husnul khatimah. Dilihat amal, diperumpamakan seorang laki-laki perempuan cantik menemani di kubur, ya mungkin istri-istri cemburu, wah ini siapa perempuan ini, ya tapi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah bahwa dikatakan Azizul Hakim, dengan apa? Bagaimana Allah letakkan segala sesuatu, gak ada mampu daya upaya kita. Ketentuan Allah Al-Hakim, Allah yang menentukan. Bahwa Latiful Khabir, dan apa? Begitu halus Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh, dikatakan Rasulullah berpindah tempat orang mati itu. Dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang meninggal itu berpindah tempat, hanya berpindah tempat dengan kelembutan roh yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan. Berapa banyak sudah orang meninggal di hadapan kita ketika naza, apakah seorang ini husnul khatimah apa su'ul khatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul guna untuk menggugurkan kewajiban membawa bekal ilmu, al-ilmu nafi', al-ilmu yanfa', ilmu yang mencukupi, ilmu yang bermanfaat, yang dikatakan berjamaah mengerjakan salat maghrib, ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan wajib, adalah bekal yang di akhirat kelak menjadi nur cahaya, sehingga mudah-mudahan perkumpulan seperti ini mendapat ridha Allah, mendapat ridha Rasul, hingga di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Wahidin, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan antum semua jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas Kalibamban, mudah-mudahan gabul hajat, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Nabi Muhammad kana khuluquhul Quran, dikatakan setelah bulan Safar, bulan depan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Nabi Muhammad usia 40 tahun, dilahirkan Nabi, dikandung selama 9 bulan, fi waktu syahar yaumul Itsnin, di sepertiga malam Senin pagi lahir Nabi Muhammad. Rabiul Awal, dikatakan Rabi artinya musim bersemi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka, dan tidaklah diutus engkau ila kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam. Perintah Allah Subhanahu wa taala mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib
mengenali Nabi SAW ini wajib. Berarti ngerti agama, ngerti apa yang Allah perintahkan, ngerti menjalani hidup, ngerti tatanan yang Allah hamparkan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Nah, ini bulan Safar. Dikatakan bulan itu di nama Safar. Nama bulan itu Safar. Sing bunder di langit itu jenenge Safar. Hadza syahr, ini bulan yang dikatakan bersebelahan dengan Rabiul Awal. Nah, dikatakan Rasulullah idza tabassama, ketika Rasulullah tersenyum seperti purnama terang bulan itu, dan memang Nabi Muhammad SAW kawajhun qamar, seperti purnama, seperti bulan. Qamar itu bulan, dan jeneng bulan itu sebagian betul ulama katakan Safar. Ada safar itu perjalanan, dan Safar itu nama itu bulan. Maulid Rasulullah, Maulud Nabi Muhammad, lahir Rasulullah rahmah seluruh alam, alam jan, alam jin, alam manusia, alami kita. Terus alamul malakut, alam malaikat. Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmah sebanyak itu rahmat Allah. Ala kulli syai', atas segala sesuatu, fi kulli syai' rahmat Allah. Dan di antara rahmat Allah yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah di bulan Rabiul Awal Maulid, membuat acara Maulid, merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena wajib. Sebagian menyatakan itu wajib Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai katakan qad kana wajib. Kenapa? Karena menghidupkan di hati Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi katakan, ya Al-Habib Idrus, baca maulid ini depan magam Rasulullah Madinah. Ketika Al-Habib Idrus Muhammad Al-Habsi muridnya membaca maulid depan magam Rasulullah, Habib Idrus bermimpi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katakan baca ini maulid. Nah, itu fadilah dari bagaimana menghidupkan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan itu menjadikan seseorang mendapatkan ketenangan, khusyuk dalam salat, tumaninah yang dapatkan karena mengikuti khusyuk salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barakah, fadilah sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seakan manusia merasa kurang, enggak merasa senang, enggak merasa cukup, selalu merasa kurang, susah terus. Kenapa? Karena enggak ngerti Rasulullah, enggak kenali Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan yatim. Enggak ngerti Rasulullah yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ulul azmi, di antara nabi yang Allah beri ujo, sing diuji. Nabi Muhammad paling berat ujiannya. Nah, begitulah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana bulan depan di bulan Rabiul Awal lahir Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kepada Allah, qul bi fadlillah, menyatakan semua pemberian Allah, habir rahmatihi, dan atas rahmat Allah, rahmat Allah terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih mata disyukuri, dikasih telinga disyukuri. Rahmat Allah di antara mata enggak sebanding dengan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipandang mata. Dan apa segala macam keindahan, nikmat, kelezatan mata memandang, enggak akan ada seperti apa ketika kita insyaallah di akhirat nanti melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran telinga mendengar suara Rasulullah, enggak ada apapun sesuatu yang bahkan di dunia menjadikan tuli pendengaran. Maksiat di mana tempat-tempat yang menjauhkan kita dari mendengar suara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan, kesusahan, keberatan, bukan kebahagiaan, bukan keringanan, bukan sesuatu yang dapatkan dengan kesenangan hati, yang Allah katakan fabidzalika falafrahu, disuruhlah karena Allah, karena Nabi berbahagia. Senang nyambut bulan Maulid, karena bulan Maulid bulan kesenangan. Ijma' ulama mengatakan bulan Maulid bulan umat Islam, Rabiul Awal, begitu. Naam. Nah, kalau kita ngerti kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan itu, Allah menjadikan hari-hari itu, Allah menjadikan minggu, Allah menjadikan setahun sanah, karena bulan Maulid Nabi, karena Rabiul Awal. Dan dikatakan Sayyid Profesor Dr. Muhammad Al-Malik Al-Hasani daripada
Sayyid Amin Al-Qutbi dikatakan dalam kitab Khawas Syarwani bahwasanya itu Allah jadikan bulan-bulan itu karena Rabiul Awal, karena bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulid lahir. Al-Mustafa Muhammadan, sehingga terpancar, terbias hubbi Ali Muhammad, sehingga kita cinta kepada keluarga Rasulullah yang bernasab ke Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaatul udmah, dikatakan kebesaran pertolongan di akhirat nanti yang didapatkan melalui tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan man zara qabri, siapa orang menziarahiku, wajabat lahu syafaati, siapa orang menziarahiku, Rasulullah katakan wajib orang itu mendapat syafaatku. Syafaat apa? Ketika kita mungkin tergelincir ke neraka, kita berharap ditarik tangan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertolongan yang dibutuhkan kita, atau kita nanti di akhirat apa kita bertemu melihat Nabi Muhammad di Babil Jannah, di pintu surga, wallahu alam. Dikatakan seperti itu. Terus neraka menyala-nyala, ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Terus kubur, begitu air hayat, orang-orang mati su'il khotimah, segala macam kesusahan di dunia, di akhirat gak akan mendekat kepada orang-orang yang di hatinya cinta hubbi Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad. Maksiat-maksiat, keburukan-keburukan akan lari jauh. Kenapa? Karena seorang yang dekat dengan sir as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Zulfakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, yang dikatakan luar biasa alim yang sangat takut kepada perkara-perkara haram, perkara-perkara zalim, karena dikatakan kita mengikuti orang-orang tersebut untuk kita melihat hasiah apa yang kita dapatkan dari orang-orang tersebut, untuk kita mendapat nikmatul jaza, mati husnul khotimah. Senang kalau mati husnul khotimah, dilihat amal, diperumpamakan seorang laki-laki, perempuan cantik menemani di kubur, ya mungkin istri-istri cemburu, wah ini siapa perempuan ini, ya tapi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah bahwa dikatakan Azizul Hakim, dengan apa? Bagaimana Allah letakkan segala sesuatu, gak ada mampu daya upaya kita. Ketentuan Allah Al-Hakim, Allah yang menentukan. Bahwa Latiful Khabir, dan apa? Begitu halus Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh, dikatakan Rasulullah berpindah tempat orang mati itu. Dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang meninggal itu berpindah tempat, hanya berpindah tempat dengan kelembutan roh yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan. Berapa banyak sudah orang meninggal di hadapan kita ketika naza, apakah seorang ini husnul khatimah apa su'ul khatimah, wallahu alam. Tapi Allah yang memberikan kesenangan, memberikan husnul khatimah, berhusnudzan, dan itu di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluqul Quran, di hati Rasulullah seperti itu cerminan muamalah Nabi Muhammad, sehingga tersebut sunnah Nabi Muhammad untuk kita mengikuti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang itu mendapat kecintaanku. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, karena ma'i fil jannah, akan berkumpul seorang itu denganku di surga. Sekarang enggak kumpul dengan Nabi Muhammad, kita masih hidup di sekarang zaman ini. Rasulullah sudah lama meninggalkan kita, 1447 Hijriah yang lalu Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita. Nah, kita berharap di akhirat nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad, mendapat pertolongan Nabi Muhammad. Bagaimana Habib cara kita mendapat syafaat Nabi Muhammad? Harus punya akhlak baik, harus punya mata dijaga, harus punya telinga dijaga. Bahaya fitnah akhir zaman, banyak maksiat segala macam, masalah ikhtilat percampuran lelaki dan perempuan, ini mahram, ini yang bukan, dan segala rupa-rupa dunia di akhir-akhir zaman seperti itu. Berharap mata melihat Rasulullah, mata ahli maksiat. Berharap telinga mendengar suara Rasulullah, telinga ahli maksiat, yang mana dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, andai kata sampai hati rusak, fasadakuluh, semua rusak. Na'udzubillah min dzalik. Mati su'ul khotimah, hidup gak akan senang, dunia akhirat melarat ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Fajir, orang jauh daripada apa kebaikan.
Mata enggak dijaga daripada zinatul ain, bahaya zina mata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berserah kepada Allah, meminta hajat enggak pernah gabul, enggak pernah diijabah karena maksiat, tangan apa segala macam. Zaman sekarang zaman medsos, apa segala macam taktuk-taktuk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksiat di mana-mana, maksiat udah warata, sudah akhir zaman, rusak sudah. Nah, karena dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rabiul Awal menjadi rahmat, menjadi petunjuk, menjadi cahaya terang untuk kita umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan aku diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan banyak dosaku bermaksiat di hadapan-Mu, di hadapan Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku, aku bertobat kepadamu ya Rabb. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberi ampunan sesuatu yang menjadi hisab, sesuatu yang akan dijalani sehingga orang itu benar-benar dia bertobat, taubatun nasuhah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa terus dikatakan al-jannah, surga, firdausil a'la, surga Nabi Muhammad. Begitu kita nanti di akhirat melewati siratal mustaqim pasti masuk neraka. Sekiranya bagaimana selama di dunia masih enggak mau meninggalkan maksiat, pasti masuk neraka. Dan di situ terus apa setelah itu barulah kita dimasukkan ke dalam surga. Dintas, diambil ibarat pakaian dicuci terus masuk ke dalam surga baru. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna minan nar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka. Ya, merasa akan mendapatkan kesenangan di surga, enggak akan ke neraka, tapi ahli maksiat, mata enggak dijaga, tangan enggak dijaga, apa segala macam maksiat. Ya, maksiat apapun itu, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, yang enggak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mahjub, terhijab dari apa kebaikan, mahjub, terhijab dari pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluqul Quran, kita menyentuh Quran harus ada wudu, bithaharah, dengan bersuci baru bisa melihat huruf-huruf Quran. Sedangkan kita su'ul ain, mata kita rusak, su'ul udhun, telinga kita rusak. Apa yang kita punya? Enggak punya bekal apa-apa. Kebanyakan anak-anak muda-muda apa dengan maksiat yang muda-muda, yang tua-tua akan tua yang muda, dikatakan seperti itu. Sekiranya apa enggak rusak di akhirat, di akhir hayat, apa sekiranya enggak diazab di akhirat, akhir hayat susah, hidup susah karena maksiat. Nah, maksiat tinggalkan maksiat, ya, dekat bulan rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keberkahan Rasulullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita bangsa manusia kita ini. Amal kita seperti apa? Enggak ada habib, enggak ada apa. Ya kalau udah maksiat di mata Allah Subhanahu wa taala bisa terputus nasab. Karena apa? Muamalah, perbuatan syarul amal, perbuatan buruk. Apa di antaranya? Pernah Habib katakan, kenapa Habib dia enggak jadi Habib? Karena kafir, karena murtad. Kedua apa? Anak di luar nikah. Ya, bahaya. Itu enggak bisa menasabkan diri, enggak ada nasabnya. Alias Habib jadi-jadian, palsu. Naam. Nah, itulah amanah. Wa idza tumina khan. Berapa banyak orang-orang munafik, ya, mahabbah, cinta kepada habaib, tapi enggak bisa nuntun, malah ngejugrakin habaib ke jalan-jalan tidak benar. Nah, itulah azab Allah Subhanahu wa taala selama dunia. Fakir, enggak akan pernah alim, enggak akan pernah ngerti agama. Allah angkat rahmat mahjub inda Rasul, tertutup dari pandangan datuknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir zaman bertambah akhir, bulan Maulid 1447 Hijriah. Tahun ini bulan Maulid Nabi Muhammad sebentar lagi. Oh, nikmat luar biasa ya. Orang-orang sing ahli selawat, kita kumpul seperti ini insyaallah berkah. Orang mendapatkan keberkahan enggak dipamer-pamerkan sama Gusti Allah. Orang mendapatkan kesenangan itu disayang Allah. Begitu apa? Begitu di akhirat nanti akan merasakan, oh enggak. Terkadang di dunia diberi isyarah, Allah perlihatkan keajaiban-keajaiban selama di dunia. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang enggak kufur akan nikmat Allah, yang selalu merasa senang. Ya, selalu senang waktu sholat 5 waktu. Dikatakan Gustafur anak Humaid, anak guru Habib di Magelang. Itu diceritakan Imam Sadzili punya murid, Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi itu punya murid 3. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Al-Imam Al-Busiri,
Terus Al-Imam Syekh Al-Arsy. Itu di antara 3 murid itu yang paling ngikuti Abu Abbas Al-Ansari Al-Arsy, orangnya hitam. Karomah luar biasa. Syekh Al-Arsy ini karomah luar biasa, murid Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, murid Imam As-Sadili. Ya, Imam Sadili ini Abu Hasan Sadili Ali, Imam Tarekoh Sadiliyah. Begitu itu dikatakan suatu saat Syekh Al-Arsy ini saking karomah luar biasa, dalam satu pertemuan ada seorang bernasab Sayyid mendatangi Syekh Al-Arsy itu. Ya Syekh, kau ini meragukan kealiman, keulamaan Syekh Al-Arsy. Nah, akhirnya begitu itu Syekh Al-Arsy bilang, aku mengikuti leluhurmu, tapi kamu mengikuti leluhurku. Dikatakan seperti itu. Akhirnya diperlihatkan kekaromahan Syekh Al-Arsy itu, diturunkan hujan begitu. Naam. Nah, jadi kadang kita ini hidup melihat detik-detik waktu untuk tafaul, mengambil bagaimana hidup Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sirah Nabi Muhammad untuk mengenali Nabi Muhammad, untuk mengambil ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin hari Selasa, kemarin hari Senin, kemarin hari Minggu, kemarin hari Sabtu. Wallahil azim. Habib katakan dari mulai hari Jumat sampai Jumat depan akan hujan terus di Depok sana. Naam. Kenapa? Wah, Habib Husin kok hebat. Naam, enggak usah ngurusin masalah-masalah begituan. Tapi akhlak dijaga, adab dijaga. Kalau orang ngerti nikmat yang Allah berikan disyukuri. Enggak usah mikir warna hitam, warna putih, aliran inilah, aliran itulah, faham yang ini, faham yang itu. Gak nyenengin. Nabi Muhammad gak seperti itu Rasulullah. Karena khuluqul Quran, bagaimana ngerti Quran, bagaimana nikmat membaca Quran, kelezatan bagaimana membaca Quran, share setiap huruf-huruf dalam Quran itu yang menjadikan kita ngerti. Di genggaman Nabi Muhammad Al-Quran, yang membawa Al-Quran Nabi Muhammad, taraktu fikum tsaqalain, Rasulullah tinggalkan kepada kita 2 ini pusaka, 2 keutamaan, Al-Quran wa itrati ahlu baiti, Al-Quran dan habaib-habaib dan zuriyahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tadilu abada. Kalau kita mengambil daripada Quran gak akan sesat. Naam. Terus zuriyah Rasulullah. Nah, begitu. Dan terus terang cahaya matahari fil jannah, di surga itu terus jannah, nikmat yang Allah berikan. Ahli jannah senang, orang di surga senang. Orang dunia ya enggak senang. Hidup enggak ngerti. Ngitung-ngitungi dolanannya handphone, dolanan media sosial. Dalam media sosial maksiat terus. Oke, sapa kae? Si Yayu, si sapa? Ya, itu maksiat, rusak. Udah punya istri, sudah punya suami, akhirnya banyak perceraian, KUA repot, pemerintah keder. Ya, nah itulah dunia jifah, menjijikkan dunia mal'unatun ma fiha. Dikatakan jifah itu kayak kotoran nang ngene dalan itu sing ndak enak dilihat begitu. Naam. Tapi kalau mata kita ndak melihat, ndak ada masalah apa-apa. Lah itulah akhlak Nabi. Apa sing baik-baik sing kita jalani semua enggak lepas dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan seperti itu. Wah, ini Syekh Al-Arsy dikatakan seperti itu. Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, ya sama Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, luar biasa karamah, wali min auliillah, wali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dititipkan ilmu. Begitu orang itu enggak ada, dibawa ilmu. Dari mulai Nabi, awal rahmat Allah Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad terus ila yaumil qiyamah. Enggak akan diambil. Tapi Nabi Allah Isa yang selain daripada Rasulullah sebelumnya itu, begitu nabinya tidak ada sudah diambil. Wa ila Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Ihya al-Ulumuddin, Imam Ghazali katakan semua mukjizat Rasul Allah itu diibaratkan setetes air hujan, dan seluruh hujan itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Habib karomah aja heran, karena umat juga karomah, karena kene umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok heran kenapa? Karena kebanyakan maksiat. Jadi bingung, sing Habib iki
ngene, sing ora ngeke begitu, akhirnya konslet. Ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan aku mendapat kesempatan dadi wong sing apik, sing becik, sing jalane bener, sing ora salah di akhir-akhir zaman seperti ini. Nah, terus akan turun bala di akhir bulan Safar itu 70.000 bala di hari Rabu. Nah, itu memang dikatakan musibah. Musibah itu ditakuti, jangan sampai mendapat musibah. Ya, tapi nggak bisa berlari dari kenyataan, iradah, ketentuan Allah begitu. Tapi ketika meminta kepada Allah, bermunajah kepada Allah, jangankan musibah dan begitu turun terus. Ya, nggak ngerti kok nggak berhenti begitu. Naam. Jadi bersyukur kepada Allah, senang hidup. Nah, itu Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan seperti itu di akhir hayat Rasulullah. Allah fin nisa. Perhatikan perempuan-perempuan. Di akhir Nabi SAW wafat itu Nabi amanahkan Allah fin nisa. Hati-hati dengan perempuan. Anak kene sing wadok, istri kene, orang tua kene, saudarane kene sing wadok. Aku dihati-hatikan begitu. Terus kata wakaza dan seterusnya. Nah, di sana rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Rasulullah, utusan. Ya, jadi manusia itu karo Nabi saja. Manusia karo Nabi saja. Wes, sing persamaane itu karena ada apa tuh antara manusia dan Nabi. Ya kuwi Habib. Ada persambungan nasab nanggone Rasulullah. Memeh podo. Kayak Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam satu hadis. Aku melihat wajah Hasan mirip datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah dikarang-karang agama. Agama itu kita ikuti apa sing bener, yai sing bener, habib sing bener, la kuwi totonan, tuntunan. Taraktu fikum tsaqalain. Amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Syekh Saman Al-Madani, enggak ada Abdul Hasan Sadzili kalau enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup seperti itu. Pak melu sing di, Pak melu sing salah, Pak melu sing bener. Pak dadi wong ngene apa wong sing rusak, begitu. Nah, hati-hati. Begitu mata rusak, tangan rusak, telinga rusak, hati rusak. Golop itu fafasada kullu. Semua rusak. Udah semua rusak, udah acak-acakan. Ya, sampai segala macam sudah di akhir-akhir zaman seperti ini berupa-rupa masalah, macam-macam. Wis ono kae apa jenenge? Pak nangek-nangek ke Wali Songo segala macam perjuangan Wali Songo sing ora-ora. Nah, ya ana maneh kae sing apa jenenge kae fatwa-fatwa lah ini itu segala macam di ngene media sosial itu. Ya juga pakai apa tuh medsos cuman untuk ngupload aja, ngaji-ngaji begitu. Nah, apa manfaatnya nek misal untuk maksiat, nggo sing ora-ora, nggo apa jenenge fitnah-fitnah apa segala macam, gawe organisasi-organisasi gila kayak ngono. Membuat kerusakan, ya itu kan enggak benar, orang manfaatnya sama sekali. Ngeributke nasab kok diributke nasabe Nabi Muhammad, nasabe Rasulullah kan wong edan, ora ketamban begitu. Itu kan enggak lucu, enggak pantas. Kenapa? Karena nek rahmati Allah kok diangkat mengko susah semuanya. Wong sing ora ngerti apa-apa melu susah. Sing diberi azab nang ndi kabeh melu susah. Gara-gara apa? Gara-gara orang itu. Iya, dikatakan guru Abdurrahman bin Segaf. Itu waktu ceramah dia di Malaysia kono nggone Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid waktu itu Abdurrahman cerita ketika ndane ngono wong saleh setempat sembahyangnya luar biasa tapi di situ ada maksiat begitu bala Allah turun ya wong kuwi kena juga ngono begitu jadi enggak ada dunia itu kita berharap enggak melalui Nabi Muhammad enggak atas mengikuti akhlak Nabi Muhammad lah wong alim-alim itu membawa athar Rasul membawa athar akhlak Nabi Muhammad supaya kita jadi wong sedik, amanah, jujur. Jadi wong sing sedik, amanah, jujur. Orang-orang jujur itu amanah. Wong sing enggak amanah, wong sing enggak mendapatkan kesenangan. Bahkan itu dijenengi mukadzab, pendusta. Wong dusta itu enggak ada jalan kecuali susah di dunia, susah di akhirat. Wong sing tukang ngapusi, tukang bohong, itu enggak ada jalan untuk dia. Allah akan buat susah di dunia, susah di akhirat. Kenapa? Orang sing jujur, walaupun susah rezeki, susah keluargane apa segala macam, tapi seneng di dunia, di akhirat. Nabi Allah Yusuf alaihi salam seperti itu. Yo dirayu karo kae sapa jenenge Zulaikha sampai di penjara selama 6 tahun Nabi Allah Yusuf. Itu gara-gara apa kuwi? Sing jenenge wong apa tergila-gila dengan Yusuf alaihi salam ya begitu. Terus apa maneh kayak Nabi Allah Ayub diujo seperti itu ya dengan diwai penyakit
terus terpisah dengan istrinya, terpisah ditinggal anaknya, apa segala macam meninggal apa ini itu. Apa mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan ditinggalkan kepada kita umatnya untuk kita tidak gampang ngeluh, tidak gampang marah apa segala macam karo Gusti Allah sehingga menyebabkan kufur. Rezeki terus susah, rezeki hatinya itu susah. Begitu rusak hatine, fafasadakuluh, terus semua rusak. Nah, nikmat bulan Safar itu diantaranya apa? Hikmah dibalik segala musibah itu Allah memberikan rahmah. Maka di bulan Safar itu dibanyain selawat, dibanyain ibadah untuk memang nyambut bulan depannya itu Rabiul Awal, bulan rahmat Allah, hujan rahmat Allah, senangi hati rahmat Allah. Kesusahan itu apa gambaran Allah akan memberikan satu keterangan nur cahaya Safar itu bulan itu di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kemelut hati apa segala macam sing ngerusak, sing membawa kesesatan pada pikiran-pikiran era modern seperti itu. Zaman yang sudah banyak sekali alat-alat untuk membuat kita tertarik sehingga lupa waktu tadarusan, sehingga lupa waktu mutolaahan kitab, sehingga lupa untuk apa segala macam sing luwih manfaat daripada itu. Akhirnya lama-lama terperanjat, terngah-ngah dengan dengan tontonan-tontonan itu sehingga masuklah akhirnya naudzubillah zaman sekarang itu macam-macam, ono judi online, ono segala macam sudah zaman akhir. Nah, makanya kekhusyuan dalam mengerjakan salat, kekhusyuan dalam mengingat agama, ingat Allah Subhanahu wa taala, puncak ibadah seorang itu paling top di saat seorang ngeling Allah Subhanahu wa taala. Maksiat karena apa? Lupa kepada Allah. Terus alasannya kelalen jare. Wong nek wis maksiat kok kelalen. Maksiat ku nek sing disebut kelalen ku jenenge dudu kelalen, memang wong ki ora sadar. Begitu. Kelalen ku dudu ora sadar. Kelalen itu lupa ku melupakan. Wong hidup dunia harus seneng atine. Nek wong seneng wis ora bakal maksiat ngono. Nek wong susah ku apa bae menghalalkan segala macam cara begitu. Wong sudah hidupnya nyusahkan diri, Pak Kui Habib, Pak Kui Sopo, itu serak bener. Hidup tidak boleh nyusahkan diri, hati-hati. Hidupku harus senang, harus ibadah terus. Wong pengen senang, tidak ngerti susah, ya aku senang-senangan, bukan senang beneran. Watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Hidup itu harus bagaikan mengukir ataupun menulis dengan tinta hitam di lembaran kertas yang putih, dengan rapi, kayak Imam Ghazali seperti itu. Begitu nulis kayak tintane tiba, kuwi dijaga, ndak pernah sing jatuh. Pernah jatuh ku dibiarkan sama Imam Ghazali. Terus ono laler ku nang kono dinengke mangan itu saking atine latife lembute Imam Ghazali. Dikatakan yukulahu jubatuz zaman, dikatakan ke zaman dunia, sebabnya itu Imam Ghazali kuwi ya. Jadi Allah akan beri karomah sampai wong sing tekun hidup di dunia ku taat kepada Allah. Terus menjalankan apa Allah perintahkan. Yang diperintahkan Allah apa? Amar ma'ruf. Jadi wong sing apik, ngasih contoh sing apik, nahi mungkar, aja maksiat. Ku sing diperintahkan Allah. Sing diperintahkan Allah bukan sembayang tok, bukan. Kalau sembayang tok maksiat, sembayangnya orang genah. Wong orang maksiat, sembayangnya orang rapi, ndak khusyuk. Ya sama, wong ki ndak sempurna. Enggak ngikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sayyidul mutawaddiin, Rasulullah paling ngenah Nabi Muhammad. Sing jadikan tuntunan Nabi Muhammad, sunah Nabi Muhammad, ittiba ile Rasul. Kebeati kene melu Nabi Muhammad, akhlak kene melu Nabi Muhammad. Ndak bisa lari dari Nabi Muhammad. Ngerti agama Islam, ngerti agama orang Islam, syahadatnya nyebut Nabi Muhammad. Terus selama dunia enggak kenal Nabi Muhammad, ajaran sapa? Semua umat Nabi Muhammad ku dekat karena Nabi Muhammad. Manzara kabri, Rasulullah katakan, siapa orang menziarahi makamku, kuburku, wajibat lahu syafaati. Wajib orang itu mendapat syafaat. Kepada haji kabeh, pada haji. Umat Nabi itu haji. Ya, wong Islam ku haji. Nek wong dudu Islam ya kae nang ndi mbuh? Nang ngene Vatikan, nang ngene Eropa ngono ya. Tapi kene wong Islam ngerti Hajjul Bait. Menziarahi Nabi terus nang ngene Madinah, ya melempar jumroh kae nang ngene Musdalifah kuwi, lempar jumroh nang ngene melempari setan kuwi nang kono. Habib durung haji, sing padha haji kuwi masyaallah begitu. Lah itu semua kuwi di antara ajaran Nabi Muhammad ya, sing diperintahkan kene ku wajib haji. Rukun Islam yang kelima kuwi haji kuwi Hajjul Bait itu wajib sing mampu ngono.
Sing ora mampu sapa? Ya mbuh wong Islam kabeh mampu. Ndak ada orang Islam ora mampu. Sesusah-susahnya umat Nabi Muhammad para karo Nabi. Wis ora ono sing lebih mengalahkan segala macam harta. Triliunan, miliaran ndak penting. Yang penting bagaimana cara kene dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesenangan surga. Panjaluk duit pirang tas, pirang koper, pirang kayak gudang ada. Terus buat apa? Wong apa tinggal ngucap kun fayakun jare di surga itu seperti itu. Kepingin apa kuwi ada. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan di bulan Safar ini. Bagaimana menghindari kesusahan di bulan ini untuk menghadapi bulan Rabiul Awal, bulan mulia lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongkan kene menjadi orang sing soleh, sing tekun beribadah, sing jauh dari maksiat. Perkara maksiat sing baik pun zahir ataupun sing batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.